Proposal penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Cost Effectiveness Analysis penggunaan amlodipin dibandingkan kapropil pada pasien hipertensi di RSUD Mejen. Latar belakang hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat Kemenkes RI 2014. Prevalensi penderita hipertensi di dunia mencapai 1,13 miliar orang dan diperkirakan pada tahun 2025 mendatang akan meningkat menjadi 1,5 miliar orang dan 9,4 juta orang meninggal dunia di setiap tahunnya akibat hipertensi dan komplikasinya, World Health Organization 2015. Sementara prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan penggunaan tekanan darah mencapai 34,11% sesuai dengan data Riskes tahun 2018 Kemenkes RI 2018. Masalah dari penelitian ini, yang pertama, pengobatan mana yang lebih efektif antara amlodipin dan kaptropil pada pasien hipertensi. Yang kedua, bagaimana efektivitas biaya terapi hipertensi dengan pembanding terapi obat amlodipin dan kaptropil. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk menentukan pengobatan yang lebih efektif antara amlodipin dan kaptropil pada pasien hipertensi. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas biaya penyakit hipertensi dengan perbandingan terapi amlodipin dan kaptropil. Pada bab 3 terdapat metodologi penelitian, yaitu yang pertama untuk jenis penelitian ini adalah penelitian observasional menggunakan pendekatan penelitian cross-section secara prospektif di rumah sakit. Sedangkan untuk pengambilan data sekundernya dilakukan secara prospektif yang diambil dari data catatan rekam medik pasien selama di rumah sakit. Juga data yang diambil adalah merupakan data kuantitatif dilakukan selama 2 bulan penuh. Untuk waktu dan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene, Makassar. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan gabungan, yaitu riset yang menggunakan data kualitatif juga data kuantitatif. Untuk bagian selanjutnya yaitu D. Populasi dan sampel. Pada populasi ini, populasi adalah seluruh elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan menurut Siswanto 2015. Populasi penelitian ini adalah semua pasien penderita hipertensi di RSUD Majene. Pada sampel ini, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Itu menurut Siswanto 2015, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien di RSUD Majene dengan diagnosa hipertensi dengan pemakaian amlodipin dan kaptropil. Kemudian untuk kriteria pasien pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk kriteria inklusi yaitu pasien rawat jalan yang diberikan amlodipin maupun kaptopril. Kemudian pasien hipertensi yang menggunakan jenis pembiayaan umum maupun asuransi. Dan terakhir yaitu semua jenis kelamin dan usia dewasa antara 18 tahun hingga kurang lebih 60 tahun. Lalu yang kedua untuk kriteria eksklusi yaitu pasien dengan infeksi lain, kemudian data pasien yang tidak lengkap, hilang maupun tidak terbaca jelas, dan yang terakhir yaitu pengobatan yang membutuhkan biaya besar. Penentuan besar sampel apabila jumlah populasi N diketahui, maka teknik pengambilan sampel menggunakan rumus sebagai berikut menurut Siswanto tahun 2015, di mana jumlah sampel dan sama dengan jumlah populasi dibagi jumlah populasi dikali presisi pangkat 2 ditambah 1. Berdasarkan jumlah perhitungan sampel, maka jumlah sampel yang digunakan sebanyak 65 rekam medis yang terdiri dari 40 rekam medis pasien yang menggunakan obat amlodipin dan 25 rekam medis pasien yang menggunakan obat kaptropil. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Pelaksanaan pengambilan data sekunder yang dilakukan secara prospektif yang diambil dari data catatan medik pasien selama di rumah sakit. Dan selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene, yaitu di Makassar. Metode pengumpulan data. Pelaksanaan pengumpulan data sekunder akan dilaksanakan secara prospektif, di mana data akan diambil dari rekam medik pasien selama berada di rumah sakit.
Dan untuk instrumen penelitian, pada penelitian kali ini instrumen yang digunakan yaitu rekamedik pasien hipertensi di RSUD Majene Makassar.